9 bendera bangsa siap. Luruskan. Lurus. Haluan kiri jalan di tempat. Jalan. Lapor. Pengibaran bendera bangsa siap. Ada bendera bangsa. Berikan tanahku, beri aku rajin juga sampai maksudku. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya. Apa sebabnya, apa untungnya dan pentingnya tanggal 1 Juli 1971. Nama saya Yance Demetou, pangkat kolonel. Jabatan dulu adalah Pangdam Kodam Jaya. Dan sekarang adalah bidang pemerintahan adalah Menteri Hukum dan HAM. Hari ini kami adakan upacara tanggal 1 Juli yang terjadi tahun 71. Maknanya adalah kepentingan memprotes apa maksud NKRI, Irian Barat masuk NKRI. Dan Irian Barat ini bukan satu bangsa di Indonesia. Bisa katakan masuk NKRI itu kalau satu warna boleh. Tapi anehnya, untuk itu tahun 71 protes pemilu pertama pemerintah Republik Indonesia di tanah Papua dengan alasan protes 1 Mei. 3 bendera naik, bendera bintang kejora, bendera bangsa, dan bendera Untea atau bendera PBB, kemudian bendera Indonesia. Dan tanggal 3 Mei 2 bendera ini turun. Bendera PBB yang diwakili oleh Untea dan bendera Papua pada saat itu turun. Tanggal 3 Mei dan bendera Indonesia berkibar sampai hari ini. Protes tentang Pepera juga. Sebab Pepera tidak sesuai dengan apa yang diadakan oleh Pepera pada saat itu. Hanya 1025 orang Papua yang dipilih untuk memilih suara rakyat Papua. Sebenarnya adalah penentuan nasib sendiri. Tetapi adakan Pepera, penentuan pendapat rakyat yang tidak masuk akal. Ada yang demikian, tanggal 1 adalah tanggal untuk protes seluruh kegiatan Indonesia di tanah Papua. Dalam hal yang pertama itu. Memprotes hasil Pepera, terus tidak ikut pemilu Ya, 1 Juli, 5 Juli. 5 Juli. Terus bagaimana 1 Mei 2013? 1 Mei 2013. Sebab selama sepanjang masa ini, Indonesia menganggap 1 Juli itu sebagai hal yang tidak benar. Untuk itu kemarin kita nyatakan sikap kepada dunia dan Indonesia bahwa tanggal 1 Mei adalah
Indonesia menganggap masuk Papua sebagai negerinya sendiri. Tapi tanggal 1 kita orang Papua protes itu semua dan kita nyatakan sikap kepada dunia dan Indonesia bahwa Papua mau bebas dan merdeka sendiri. Mau berdiri sendiri. Sudah. Sejarah lahirnya 1 Juli 1971 tidak lepas dari beban moral daripada putra-putri atau anak-anak bangsa negeri Papua ini untuk menceritakan bahwa mereka bukanlah ras Melayu. Mereka adalah ras Negroid Melanesia. Dan aneksasi yang dipaksakan oleh Republik Indonesia pada 1 Mei 1963 tidak sah. Dan kemudian apa yang dihikayatkan di dalam sejarah PPRA, lahirnya New York Agreement 15 Agustus 1962 dan mau diwujudkan pada 19 November 1969 yang bukan mengedepankan self-determination sesuai dengan jiwa dan huruf daripada New York Agreement itu. Tapi mereka malah kebalikan melakukan act of no choice. No choice. Mereka melakukan di tanah Papua. Sehingga bangsa Papua terlena pada ketika itu juga karena dibobokan dengan New York Agreement yang memang dianggap Papua itu juru selamat. Dan akhirnya kita jadi korban. Tapi pengorbanan itu dibalas kembali. Sebagaimana pada ketika penyerahan Salaf Government pada 1 Desember 1961 oleh pihak Belanda kepada Papua dan dijawab dengan kasar oleh Republik Indonesia oleh Soekarno pada 19 Desember 1961 itu di Yogyakarta dengan mengedepankan 3 komando rakyat sehingga seluruh persoalan jadi keruh. Itu asal mulanya, seluruh persoalan jadi keruh. Lahir New York Agreement yang tidak ada manfaat apa-apa, hanya sebagai gula-gula atau sandiwara politik pada ketika itu akibat kepentingan penguasa pada ketika itu, yaitu ketegangan Timur Barat, perang ideologi atau perang dingin pada ketika itu, dan juga tidak lepas dari bergandengan tangan dengan ekonomi nasional masing-masing kekuatan. Lanjut daripada itu, semua harapan tidak ada kecuali dari para tokoh-tokoh pemuda pada ketika itu dan politisi pada saat itu lebih bagus dan lebih tepat kita jawab juga sebagaimana dia jawab kasar terhadap kita. Itu kata kasarnya begitu. Kalau kita punya dia bisa jawab kasar, kenapa kita juga kalau dia umumkan dia punya, kita orang tidak bisa jawab kasar. Begitu. Sehingga dirancang sebuah rancangan yang cukup panjang atau dalam jangka menengah saja, mulai dari periode 19
1970 sampai dengan 1971. Jadi rancangan hanya berjalan selama 1 tahun antara pihak tanah air, pihak orang Papua di tanah air, atau pemuda-pemuda kita di tanah air dengan pihak tua-tua kita di negeri Belanda. Semua pada ketika itu ada tingkat konsolidasi yang erat antara mereka di Belanda. Kalau kita lihat pada ketika itu, kecuali almarhum Wonggor Kaisiepo, beliau sendiri masih berada di sisi lain, dan bukan berada tidak mau, tapi dia juga masih tetap mempertahankan PAN Melanesia, dan dianggap bahwa gerakan revolusioner yang baru itu akan membawa bangsa Papua ke hal-hal yang lain, atau tidak ke Melanesia lagi, tapi mungkin di luar Melanesia. Dan beliau adalah tokoh terkenal untuk PAN Melanesia. Dia juga kenal siapa itu John Gais dan teman-teman yang ada di Papua New Guinea. Nah, sebab mereka pernah sama-sama di dalam forum Pasifik atau Komisi Pasifik Selatan, forum Komisi Pasifik Selatan yang sekarang juga baru dikenal sebagai MSG. Jadi sejak itu Melanesia, orang-orang PAN Melanesia sudah mengenal satu sama lain. Nah, sehingga beliau masih mempunyai kecurigaan terhadap teman-temannya di Belanda, terutama Yowe Kaisiepo, Yowe Womsiwor almarhum Herman, dan Pilemon Yufuai almarhum, dan beberapa teman-teman di Belanda untuk tidak mau mendukung dan mau melihat. Tidak mau mendukung dan mau melihat keseriusan anak-anak muda ini dan kelompok politis ini sudah sampai sejauh mana. Alhasil pada ketika itu nanti di tahun 1973 beliau terpaksa harus mengakui bahwa betul ada keseriusan dari anak-anak muda ini. Sehingga 10 tahun kemudian yaitu tahun 19 beliau bergabung dan bubarkan Front Nasional. Dia bubarkan dengan resmi bahwa tidak ada lagi kecuali satu, yaitu berada di bawah National Liberation Council. National Liberation Council. Tidak ada Melanesia Group atau tidak ada siapa-siapa lagi. Dan kita juga bisa paham sebab beliau juga adalah orang yang pertama mendirikan negara Melanesia Barat. Itu adalah almarhum Marcus Wonggor Kaisiepo. Lepas daripada itu semua, kita melangkah dan kita melihat bahwa perlu ada tindakan untuk menggagalkan atau tindakan protes langsung kepada Republik ini lewat media pada ketika itu, dan tindakan nyata kita baru dimulai pada 1 Juli 1971. Jadi apa? Kenapa dipilih 1 Juli 1971 itu adalah begini. Terutama nanti memprotes Act of Choice pada 19 November 1969 itu. Tapi juga memperhatikan bahwa sesudah resmi aneksasi itu disetujui, maka ada pengesahan administrasi. Dan pemilu yang pertama
yang bebas yang dilakukan itu pada 5 Juli 1971. Untuk itu kita mendahului 4 hari di muka itu, kita harus protes bahwa Papua no, Papua tidak. Dan Jadi lewat PPRA dan lewat penyatuan administrasi atau pengesahan administrasi Papua tidak. Jadi intinya dua. Ya, Peristiwa 1 Juli itu inti kegiatan pernyataan pada 1 Juli itu adalah menolak hasil PPRA yang tidak adil dan menolak berlakunya administrasi Indonesia di tanah. di tanah Papua. Ya. Nah, terus apa hubungan antara 1 Juli dengan 1 Mei yang 2013 yang dideklarasikan oleh seluruh tentara pembebasan Papua Barat? Oh, terima kasih. Itu adalah perbedaan sedikit, tapi bukan apa itu. Meletakkan dasar dan satu mewujudkan. Meletakkan dasar dan mewujudkan. Baik, Jadi terima kasih. kami meletakkan dasar dan meletakkan dasar untuk itu kami mempersiapkan seluruh perangkat dan tanggal 1 Mei adalah hari di mana kita menyatakan bahwa tanah Papua, bangsa Papua, mulai dari wilayah teritorial yang disebutkan itu telah